Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bedah sebuah konflik modern dari sudut pandang yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya, di mana kecerdasan strategi ternyata bisa jauh lebih dahsyat daripada anggaran militer yang nilainya triliunan dolar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Coba deh pikirin, gimana mungkin senjata yang harganya setara mobil biasa bisa bikin militer paling canggih di dunia pusing tujuh keliling? Ini bukan sekedar soal tembak-tembakan, ini teka-teki ekonomi yang mengubah aturan main perang modern. Sekarang, lihat deh perbandingan biayanya ini. Gila banget kan? Bayangin, buat ngejatuhin satu drone yang harganya sekitar 20.000 dolar, pihak lawan harus nembakin rudal yang harganya bisa sampai 2 juta dolar lebih. Satu rudal itu harganya 100 kali lipat dari drone-nya. Ini namanya perang ekonomi, dirancang buat ngeringin kantong lawan sampai habis. Jadi intinya tuh gini, ini bukan perang adu canggih, tapi perang adu efisiensi. Iran dalam hal ini secara sengaja maksa lawannya buat bangkrut, cuma buat bertahan doang. Sebuah strategi yang harus diakui, brilian sekaligus sangat mematikan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Senjata macam apa sih sebenarnya yang bisa bikin keadaan jadi timpang begini? Jangan salah sangka ya, lihat spesifikasinya deh. Drone ini bukan teknologi canggih ala film Hollywood, sama sekali bukan. Mesinnya berisik, terbangnya pelan. Kekuatannya itu bukan di teknologinya, tapi di jumlahnya yang banyak banget, jangkauannya yang jauh, dan taktiknya yang cerdik. Terbang super rendah buat ngindarin radar musuh. Oke, jadi kita udah tahu apanya drone Shahed yang sederhana itu. Tapi yang jauh lebih keren dan jadi kunci semuanya adalah bagaimana Iran make drone ini. Disinilah letak kejeniusan taktiknya. Ini benar-benar cerdas. Strateginya punya dua babak. Babak pertama itu pancingan. Mereka nembakin rudal-rudal jadul, bukan buat ngenain target, tapi buat mancing sistem pertahanan lawan supaya aktif. Mereka mau lihat, oke, kalau diserang dari sini, radar mana yang nyala, rudal apa yang keluar. Setelah semua data kelemahan terkumpul dan amunisi mahal lawan terkuras, baru babak kedua dimulai. Mereka lepasin ribuan drone murah secara bersamaan. Bayangin deh, selama 12 hari penuh seluruh dunia nonton dan mungkin ngetawain. Media bilang serangan Iran gagal total. Tapi di balik layar, Iran justru lagi panen data intelijen paling berharga. Mereka lagi memetakan setiap kelemahan sistem pertahanan musuh, mempersiapkan pukulan yang sebenarnya. Apa yang terlihat seperti kegagalan, sebenarnya adalah kesuksesan besar. Ya, kira-kira beginilah reaksi dunia waktu itu. Drone-drone ini diremehin, dianggap aneh, dan dianggap gak bakal ada gunanya di perang modern. Tapi pandangan itu langsung berubah 180 derajat begitu mereka sadar apa tujuan sebenarnya dari gerombolan drone lambat ini. Tapi, di balik semua kecerdasan taktik dan strategi ini, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Dan harga itu bukan diukur dengan uang, tapi dengan nyawa manusia. Mari kita lihat dampak nyatanya di lapangan. Bagi warga sipil di Israel, ada tempat perlindungan yang namanya Mamad. Ini semacam ruangan aman yang wajib ada di gedung-gedung baru. Walaupun dindingnya tebal dan pintunya baja, ruangan ini sama sekali nggak dirancang buat ditinggali lama. Nggak ada air, nggak ada toilet. Jadi bisa dibayangkan kan gimana kondisinya kalau harus berdesakan di sana berhari-hari. Dan disinilah kita lihat perbedaan yang jomplang banget. Di satu sisi warga sipil harus berdesakan di bunker seadanya yang sanitasinya buruk, bahkan ada yang jebol kena serangan langsung. Di sisi lain, para pejabat pemerintah punya bunker super canggih yang bisa nahan serangan nuklir, lengkap dengan fasilitas mewah kayak kafe. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Dan yang bikin lebih miris lagi, angka ini, 40%. Hampir setengah dari penduduk di kota besar seperti Tel Aviv sama sekali nggak punya akses ke bunker ini. Mereka tinggal di gedung-gedung tua yang dibangun sebelum aturan ini ada. Mereka sangat-sangat rentan. Dampak mematikannya juga dirasakan oleh militer. Lihat angka ini, lebih dari 560 personil militer AS jadi korban hanya dari satu serangan di satu pangkalan. Ini bukti nyata betapa efektif dan berbahayanya strategi Iran. Ternyata ada juga kesalahan perhitungan strategis yang fatal. Pihak AS mengira kalau mereka berhasil menyingkirkan pimpinan Iran, rakyatnya akan senang dan berbalik melawan pemerintah. Kenyataannya, justru kebalikannya. Jutaan orang turun ke jalan untuk berduka, dan tragedi itu malah menyatukan bangsa Iran jadi lebih kuat. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya. Dari mana sih asal-muasal pemikiran strategis yang canggih dan berlapis-lapis kayak gini? Jawabannya ternyata bukan dari buku-buku militer modern, tapi dari warisan intelektual yang usianya ribuan tahun. Iya kan? Pertanyaan bagus. Jawabannya terkubur jauh di dalam sejarah.
Ini bukan soal taktik militer baru, tapi soal warisan pemikiran yang sudah mendarah daging dalam budaya Persia selama lebih dari 1000 tahun. Coba kita mundur jauh ke belakang. Kita kenalan sama Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar. Tanpa karya fundamental dari beliau, nggak akan ada yang namanya algoritma. Dan tanpa algoritma, lupakan deh yang namanya Google, media sosial, atau internet yang kita pakai sekarang. Semua itu akarnya dari sini. Lalu ada Ibnu Sina, yang di barat dikenal sebagai Avicenna. Karyanya di bidang kedokteran itu legendaris. Bukunya jadi kitab suci mahasiswa kedokteran di seluruh Eropa selama ratusan tahun. Ini menunjukkan kedalaman pemikiran analitis dan ilmiah yang sudah ada sejak dulu. Dan jangan lupakan Al-Biruni, seorang jenius serba bisa yang salah satu prestasinya adalah menghitung radius bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini semua adalah bukti adanya sebuah budaya yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, matematika, dan pemikiran kritis. Jadi, kesimpulannya apa? Strategi perang asimetris yang kita saksikan hari ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini adalah manifestasi modern dari sebuah warisan intelektual yang sangat kaya, yang selalu mengedepankan kecerdasan, efisiensi, dan cara berpikir jangka panjang. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kedepannya, di medan perang masa depan, apa sih yang bakal lebih menentukan kemenangan? Apakah anggaran militer yang tak terbatas, atau justru kedalaman dan kecerdikan strategi? Apa yang kita bahas hari ini mungkin adalah secuil gambaran dari masa depan peperangan itu sendiri.